Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dikasih makan, salamnya masih lembek. Jawab salam yang kompak. Kalau salam saja tidak kompak, bagaimana nanti kalau perang sama Wahabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati dan yang saya muliakan dan yang saya cintai, Fadilatul Ustadz Kiai Haji Muhammad Munir Rawi, Fadilatul Ustadz Kiai Haji Muhammad Syahi, Fadilatul Ustadz Tahir sebagai wasilah penyebab datangnya saya kemari, Fadilatul Ustadz Muhammad Saleh, para alim ulama, para kiai, para sepuh yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan kepada Fadilatul Ustadz Kiai Haji Muhammad Komarudin yang telah menyampaikan sambutannya yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada sahibul hajat dan kedua mempelai yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah berkahkan hidupnya dan Allah berikan kemuliaan dan Allah jadikan rumah tangganya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka walimatul arus atau selamatan pernikahan. Di dalam selamatan pernikahan ini diiringi dengan pengajian, dengan nasihat, dengan mutiara-mutiara hikmah. Sebab zaman sekarang ini banyak orang sudah tidak butuh nasihat, sudah tidak mau lagi diberikan petunjuk oleh para ulama, tidak mau lagi mendengarkan fatwa-fatwa orang-orang yang alim, sehingga umat Islam walaupun jumlahnya mayoritas di Indonesia, tetap umat Islam di bawah kaki orang-orang kafir. Mudah diadu domba, mudah dijajah, mudah dirayu, mudah diberi uang supaya pindah iman dan pindah akidah. Sebabnya satu, karena mereka sudah tidak butuh dengan nasihatnya para ulama. Saudara hadirin yang saya hormati, siapa manusia yang tidak mau menikah? Siapa manusia yang tidak mau bersanding dengan kekasihnya secara halal? Semua kepengen menikah. Jangan yang bujangan. Saya Kiai Muhammad pengen nikah lagi, cuman belum sampai jodohnya. Betul apa betul? Sebab orang punya istri satu, istri dua itu gimana jodohnya? Makanya tadi saya ditanya sama Kiai Muhammad Syahi, Kiai Muhammad Rawi, Habib istrinya berapa? Anak uhibbul witir. Saya cinta dengan yang witir. Loh, witir itu kan ada 11. Kalau yang sholat witir 11 itu sholatnya para wali. Kalau saya termasuk orang awam, jadi 1 rakaat.
Kenapa? Karena jodoh saya satu. Saya pengen nikah lagi, bini saya tahu, dimarahin. Mau kawin lagi, ada yang ngadu-ngadu. Sampai sekarang satu, berarti jodoh saya satu. Ya mudah-mudahan lebih dari satu, amin. Memang Kiai Jawa Timur istrinya nggak kayak Kiai Jakarta. Kalau Kiai Jakarta punya istri satu, dua, oh pamer. Kalau Kiai Jawa Timur banyak tapi diem. Makanya kalau ditanya, Kiai kalau di Jawa Timur, ulama di Jawa Timur, Kiai di Jawa Timur, Habib di Jawa Timur, istrinya berapa? Nggak banyak, mertuanya yang banyak. Betul betul. Saudara hadirin yang saya hormati, di dalam berumah tangga ini tanpa ilmu kita gagal mengatur rumah tangga. Jangan cuman kita bisa berdoa semoga pengantin mendapatkan mawaddah, sakinah, warahmah. Apa itu mawaddah? Apa itu sakinah? Apa itu rahmah? Bagaimana mawaddah akan turun di dalam rumah tangga? Sakinah akan turun di dalam rumah tangga kalau di dalam rumah itu tidak ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu turun kepada orang yang taat. Rahmat itu turun kepada orang yang saleh dan salihah. Berkah itu turun ke dalam rumah tangga yang penuh ketaatan kepada Allah. Saya ambil yang gampang-gampang saja, saudara. Antara maghrib dan isya itu disebutkan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad sa'atul ijabah. Saat-saat yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Tapi kebuktinya umat Islam sekarang, mudah-mudahan di Madura tidak ada. Antara maghrib dan isya tidak ada lagi yang buka Quran, buka TV. Betul. Alhamdulillah Habib, di rumah saya kalau maghrib TV-nya saya matikan. Betul. TV dimatikan, handphone dinyalain. Chatting-chattingan, nenek-nenek, kakek-kakek, kok chatting-chattingan? Mana Qur'annya? Mana ratibnya? Mana sholat berjamaahnya? Mana sholawatnya? Kalau sudah tidak ada, maka berkah dan sakinah akan keluar dari rumah tangga kita. Saudara hadirin, tiap-tiap rumah itu dijaga oleh malaikat rahmah. Malaikat yang membawa rahmat. Sehingga rahmat yang turun itu berupa bertambahnya rezeki. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Istri kita semakin taat, semakin cinta kepada suami. Suami semakin sayang, semakin cinta kepada istri. Karena ada rahmatnya malaikat. Ini malaikat bisa keluar dari rumah kita kalau di dalam rumah sudah banyak kemungkaran. Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada sahabat, atadruna min ahlin nar? Mau tahukah kamu orang-orang yang menjadi ahli neraka? Pertanyaan Nabi ini menyebabkan para sahabat tidak berani menjawab. Urusannya neraka. Diam, bungkem. Mereka ketakutan dengan pertanyaan Nabi. Akhirnya Nabi sendiri yang menjawab. Ahlun nar thalathatun. Ahli neraka itu ada 3. Yang pertama disebut oleh Nabi, alladzi la ya'mur bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar. Orang yang tidak menyerukan kebaikan, tidak memerintahkan kebenaran dan tidak mencegah kemungkaran, baik di dalam rumah tangga maupun di kalangan masyarakat maupun di kalangan negara. Kalau sudah amar ma'ruf nahi munkarnya kendor, maka dicabut rahmatnya oleh Allah Ta'ala. Orang bertanya, Habib, amar ma'ruf nahi munkar itu kan tugas kiai. Tugasnya Habib, tugasnya penceramah. Saya ini petani, saya ini ibu rumah tangga, bukan ustazah, bukan guru ngaji. Bagaimana saya beramar ma'ruf nahi munkar? Saudara hadirin, perintah amar ma'ruf nahi munkar ini diturunkan oleh Allah bukan untuk Habib saja, bukan untuk ulama kiai, tapi diperintahkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, amar ma'ruf nahi munkar untuk rumah tangga dan masyarakat cukup kita gunakan satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, keluargamu, anak keturunanmu daripada siksaan api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, beliau menafsirkan ayat ini dengan dua hal. Adibuhum wa faqihuhum. Cara menyelamatkan keluarga, cara menyelamatkan anak dan istri daripada siksaan Allah dengan dua hal. Adibuhum wa faqihuhum. Berikan pelajaran akhlak adab yang baik kepada keluarga kita. Islam ini agama akhlak, saudara. Terlebih-lebih ahlus sunnah wal jamaah memiliki aturan dan adab yang sangat besar di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah, yang benar-benar thariqahnya thariqah salafun saleh, memajang, menaruh, meletakkan gambar istri di ruang tamu laki-laki pun tidak boleh, saudara. Kenapa? Takut ada tamu yang bukan mahramnya, yang bukan mahramnya melihat foto siapa ini yang cantik. Orang berkata saja kepada istri kita, siapa ini yang cantik? Ini kalau suami tidak cemburu, ini suami termasuk golongan dayus, na'udzubillah. Makanya ulama salafun saleh tidak pernah memajang foto di tempat laki-laki bertamu. Apalagi sampai bikin almanak atau kalender buat pondok pesantren, kiai sama istrinya, kan gak pantas. Kasus Agim, kenapa Agim nikah lagi ibu-ibu ngambek? Sebetulnya ibu-ibu gak ngambek, cuman Allah yang negor lewat ibu-ibu. Dibawa ke Masjid Istiqlal, istri muda bangga cium-ciuman di masjid, walaupun istri yang halal. Untuk di depan umum, ulama ahlu sunnah mengharamkan. Kenapa? Ini pengantin sudah dinikahkan belum? Halal nggak? Kalau malam ini cium-ciuman di depan bujangan, bujangan ngiri apa tidak? Nafsu atau tidak? Ini yang diharamkan, saudara. Ini sekarang adab-adab seperti ini sudah hilang, sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau menganjurkan dan mengartikan, memecahkan perintahku anfusakum wa ahlikum nara dengan dua. Pertama, ajarkan akhlak kepada keluarga kita. Suami, istri di dalam rumah, di rumah ada kamar, di kamar ada adabnya. Adabnya jima ada. Sekarang adabnya jima dihapus, diganti dengan film-film porno. Na'udzubillah. Supaya kita berhubungan badan dengan istri seperti hubungan badannya orang kafir. Betul apa tidak? Loh beb, itu kan ada ayatnya. Nisa'ukum harthun lakum. Istrimu itu adalah sawahmu, ladangmu, kamu cangkul dari mana? Bukan itu tujuannya, saudara. Bukan itu tujuannya. Jangan mengartikan Quran dengan otak yang ngeres. Lalu maksudnya ayat itu apa, beb? Nisa'ukum harthun lakum. Perempuan-perempuanmu, istri-istrimu. Yang punya istri 2 disebutnya istri-istri. Yang punya 3 istri-istri. Yang punya 1 istrimu. Betul nggak? Karena Allah tahu di kalangan hamba Allah ini banyak yang punya istri lebih dari 1. Harthun lakum, sawahmu. Maksudnya apa? Tanam, cangkul baru ditanam. Nyangkul apa, beb? Bukan urusan ranjang. Kalau urusan ranjang nggak perlu diterangin, kucing aja nggak diajarin beranak melulu. Betul? Ayam nggak diajarin betelor melulu. Kalau masalah itu sudah Allah kasih, di mana laki dan perempuan berada di tempat tersembunyi,
Apalagi sudah mulai seneng, mulai cinta, pasti ada birahi. Kalau belum nikah, yang niup setan. Tapi kalau sudah nikah, yang mengompori, yang membuka nafsu kita adalah rahmatnya Allah. Gak perlu diajari. Jadi jangan ngeres. Maksudnya didiklah, tanamlah istrimu itu dengan adab yang baik. Dengan pemahaman agama yang kuat. Nanti dia bakal melahirkan anakmu. Contoh, istri haramkan memakan barang yang haram. Istri haramkan memakan barang yang syubhat. Karena sumbernya anak yang soleh berasal dari ibu. Sekarang kalau ibunya dikasih susu yang halal, dikasih makanan yang halal, nanti kalau dia melahirkan anak, anaknya disusuin. Masuk itu darah, masuk itu jadi daging, jadi darah, jadi tulang, lewat susu ibu dari sumber yang halal. Insya Allah otaknya jadi halal. Insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleh. Imam Syafi'i radhiyallahu an, kalau disebut nama ulama teriak spontan radhiyallahu, disebut nama wali radhiyallahu. Insya Allah wali ulama yang dibacakan radhiyallahu an, nanti ridhonya itu wali kembali kepada kita. Kita sebut Syekhuna Khalil radhiyallahu an, disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu spontan. Supaya nanti sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi, kita lemparkan kepada Nabi, berbalik kepada kita menjadi kemuliaan. Saudara, saudara hadirin, Imamuna Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i dalam usia 6-7 tahun hafal Quran? Itu ibunya hafal Quran. Kalau nyusuin sebelah kanan 2 juz, sambil nyusuin anaknya baca Qurannya 2 juz. Dipindahin ke susu sebelah kiri 2 juz. Jadi ayat Quran itu mengalir, sirnya Quran mengalir, barakatul Quran mengalir lewat air susu ibu. Coba ibu-ibu kita, betul nggak? Nyusuin anak tak gendong, akhirnya jadi apa? Jadi tak gendong-gendong. Kecil digendong, dewasa digendongin anak perawan orang. Betul apa betul? Kadang-kadang sambil nyusuin nyeritain orang sama tangga, iya begini. Nanti anaknya seneng dengan ghibah, seneng dengan namimah. Hati-hati ibu-ibu, kalau nyusuin jangan ngomong yang salah, jangan berkata yang salah, jangan yang berbuat yang salah. Nanti aliran susu itu akan mencetak anak yang salah. Makanya orang-orang dulu anaknya nggak pinter tapi faham. SD nggak tamat. Banyak kiai-kiai yang SD sampai kelas 4, kelas 3 nggak punya ijazah, termasuk saya. Tapi alhamdulillah Kiai Muhammad, baik Muhammad Syahih, Muhammad Rawi, nggak sedikit dosen-dosen belajar kepada beliau. Yang namanya dosen karena berarti punya gelar sarjana, betul nggak? SE, SH, IR, LC dan lain sebagainya, DRS. Belum tentu kiainya punya ijazah. Kenapa? Ini bawaan ketika dia lahir, saudara hadirin. Ini adab. Saudara hadirin yang saya hormati. Jadi adab di dalam kamar. Sampai dijelaskan oleh Nabi. Buka aja kitab Irsyadul Ibad yang gampang-gampang aja. Di situ dijelaskan oleh Rasulullah. Apa yang terjadi di kamar tidak boleh diceritakan di luar. Walaupun itu halal. Istri, ibu-ibu, jangan cerita, oh suami saya maco. Luar biasa. Kemarin minum jamu namanya asal jahanam, madu jahanam. Kan ada batu jahanam, betul? Antum tahu? Udah nyobain? Saya makan. Laki saya beda. Itu nggak boleh bu, nggak boleh. Kebetulan dapet, ya nasib punya laki loyo. Baru assalamualaikum dapet. Itu nggak boleh. Bahkan nama Rasulullah dikatakan kalau ada istri membuka cerita apa yang terjadi di kamar kepada orang lain, kalau yang ngomong istri berarti dia setan perempuan.
Kalau yang ngomong suami berarti dia disebutnya setan laki-laki. Karena ini rahasia. Bahkan Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardha, beliau mengatakan apa? Kalau seorang istri dan suami berhubungan badan walaupun tidak ada yang lihat, lampu dimatiin, tapi dengan pakaian yang terbuka tanpa dibungkus dengan selimut, nanti kalau anaknya lahir menjadi anak yang tidak punya malu. Kenapa sekarang banyak perawan nggak punya malu? Kenapa sekarang banyak anak-anak nggak punya malu? Karena bikinnya nggak punya malu. Nah ini saudara hadirin, peradaban rumah tangga kita terkikis oleh peradaban barat, pengaruh TV. Betul betul. Saya masuk wilayah Madura itu dari tahun 80-an. Ketika usia saya masih 20 tahun, saya ceramah bersama almarhum Ki Haji Mujib Ridwan, pengurus NU Jawa Timur, almarhum Ki Haji Ahmad bin Abdul Karim Pacar Kering Pasuruan, sampai saya kenal dengan almarhum Ki Alwi Muhammad dan banyak kiai-kiai daerah Sampang, Peterongan, Karongan. Itu banyak saya kenal. Ki Sulaiman di dekat Ketapang laut, saya ceramah di situ. Sampai saya pernah ditahan, ditangkap di Hub Biru di Surabaya. 15 hari saya digebukin di situ pakai kawat rem. Karena saya kritik Menteri Agama waktu itu, sudah. Saya lihat dari dulu gak ada warga Madura yang kalau ngawinin pakai dangdutan, gak ada. Gak ada pada waktu itu. Panggil kiai, kalau ada apa itu kasidah, gambus, sholawatan. Tetapi sekarang beda. Bukan warga Maduranya rusak, pengaruh TV. Betul apa tidak? Ibu-ibu kita sekarang gayanya kalah sama Syahrini. Bajunya Syahrini dibeli. Nah bajunya artis, dia mau pakai yang telanjang, yang merecet, yang melepet, ada yang bayar. Nah kalau istri kita pakai pakaian artis, siapa yang mau bayar? Yang ada jadi fitnah. Ibu-ibu pakai celana legging. Kalau yang makainya usianya 25-30 tahun, ya udahlah khairun min kalau kata orang Sunda bilang. Lebih baik daripada nggak ada. Nah kalau yang makai nenek-nenek, ini kalau dibuka nih kulitnya udah ngelipet kayak kelepet, saudara. Pakai celana begitu. Saya lihat di bandara, Masya Allah. Ini orang mau naik pesawat. Orang tuh kalau udah naik pesawat Pak, antara hidup dan mati Pak. Kenapa? Kita naik mobil umum, naik bis, supirnya masih kelihatan. Pesawat supirnya nggak kelihatan. Kita mau turun kemana, ini desa apa, kecamatan apa, kampung apa, daerah, kita nggak tahu. Antara hidup dan mati. Saya lihat banyak perempuan-perempuan pakai celana pendek, keteaknya kelihatan. Ya Allah, kalau kita nggak banyak-banyak berzikir di pesawat, takut gara-gara orang yang bermaksiat satu pesawat dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ini saya lihat ibu-ibu tua muslimah, anaknya pakai jilbab, emaknya pakai celana segini, celana pendek. Kalau duduk nih dengkulnya udah kelihatan. Saya lihat lipetannya ada 18 saudara. Ini kalau ditarik udah kayak karet melar gini. Saya tahu itu rambutnya udah habis, dia pakai wig. Saya tahu dia pakai eyeshadow, pakai ini. Itu ngelipet. Apa yang diharapkan oleh si nenek-nenek ini? Apakah laki-laki pemuda demen sama nenek-nenek? Enggak. Kalau mau nyari yang muda-muda yang masih banyak dagingnya, yang begini dibuat sop aja udah pahit, saudara hadirin. Biarin dah ibu-ibu marah sama saya, nggak apa-apa. Ini nenek-nenek, betul nggak? Naik lagi kakek-kakek, udah tua, saya lihat gigi udah palsu. Betul, rambutnya masih bagus, putih, gondrong, dikuncit. Pakai celana pendek juga. Begitu dia mau naik tangga pesawat, dia nggak kuat, saya dorong. Pak, naik sini Pak. Dalam hati saya, gaya lu kayak bule. Begitu naik satu langkah, empos-emposan lu. Gaya kayak orang barat lu. Ya Allah. Nah ini sebenarnya. Ini yang terjadi. Apa sebabnya? Pengaruh TV.
Saudara tahu TV kita ini 90% uangnya Yahudi. 90% uangnya Yahudi. Makanya guru-guru saya pernah mengatakan, hati-hati dengan kotak beracun. Saya tanya, apa itu kotak beracun? TV. Keluargamu akan dijauhkan kepada Allah lewat kotak beracun. Keluargamu akan dihilangkan akhlaknya lewat kotak beracun. Keluargamu akan diadu domba lewat kotak beracun. Benar orang tua-tua kita berkata seperti itu. Coba sekarang, bab selingkuh, istri menyeleweng, dicontoh, karena ada contohnya. Anak sekolah dengan anak sekolah tawuran, dari mana belajarnya? Dari TV. Betul apa betul? Ustadz dari mulai santri, akhlaknya baik, tawadhu, begitu sering nonton TV, ceramahnya udah kayak dai TV. Betul apa betul? Ini dirusak. Yahudi dan Nasrani nggak bakal ridho dengan umatnya Nabi Muhammad. Sebelum umatnya Nabi Muhammad meninggalkan Nabi Muhammad, termasuk yang saya sebut Yahudi, Wahabi, itu Yahudi. Saya tadi bisik-bisik sama Kiai Muhammad Rawi, Kiai ini hadroh Masya Allah ketika baca maulid tadi, benar-benar seperti memelet. Melet bahasa Madura apa? Ayo yang sering pacaran mana nih? Pelet apa bahasa Maduranya? Sotohir. Bahaba bahasa Arab tuh. Pokoknya ya gitulah. Ini maulid daya tariknya luar biasa. Coba saya mau tanya ketika tadi mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, dengan hadronya, bagaimana perasaan kita? Ya Allah, saya salam kanjeng Nabi Muhammad. Apa saya diaku umatnya Nabi Muhammad? Apakah saya masih diberi kesempatan untuk taubat oleh Allah supaya jadi umat Nabi Muhammad, menjadi umat dan marhumah, umat terbaik? Semua orang gerutu. Makanya Wahabi nggak suka, karena Wahabi itu kepanjangan tangan Yahudi. Kalau ada ustadz-ustadz yang berani mengatakan maulid bid'ah, maulid kafir, ini ustadz udah kafir. Selamatkan Madura dari ajaran Wahabi dan Syiah. Selamatkan Madura dari ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau perlu kita tulis di kampung-kampung, Anda memasukin kawasan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju nggak? Setiap kelurahan, setiap kecamatan ada tulisan, Anda memasukin kawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang Wahabi nggak berani masuk, kalau masuk ketahuan Pak. Sekarang ini kita dihancurkan lewat akidah. Belum lagi yang satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diadu domba. Cuman gara-gara berkatnya beda, beseknya beda, berantem tuh Ustadz. Betul? Kalau diundang sama orang miskin, susah datangnya. Kalau yang mati orang kaya, rajin datangnya. Tahlilnya juga beda. Kalau yang miskin, yang meninggal, Masya Allah, mudah-mudahan di Madura tidak seperti ini. Saudara tahu, tahlilnya 3 kali kulhu. Kalau Yasin juga dibaca, kakaknya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kenapa dia tahu? Gak usah panjang-panjang, berkatnya segini. Betul nggak? Begitu ada kiai, ada ustadz datang dikasih besek, saya mah kiai di sini, kenapa yang lain dikasih? Ini rezeki minallah. Betul apa tidak? Di antara kita aja udah dibelah. NU sampai ada istilah NU garis lurus. Ada NU Gus Dur, ada NU Hasyim Muzadi, ada NU Said Agil Sirot. Saya katakan NU tidak ada NU Gus Dur, tidak ada NU-nya Hasyim Muzadi, tidak ada NU-nya siapa tuh? Said Agil Sirot. Yang ada NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU-nya Hasyim Asy'ari. Titik. Saudara mau berpolitik, silakan berpolitik, jangan bawa NU. Betul apa tidak? Saudara mau dukung Ahok, hak
haknya antum masuk neraka bareng sama Ahok. Tapi jangan bawa-bawa NU, saudara-saudara hadirin. Sekarang pakai lagop NU, lambang NU, berdiri sama Haritanu, Cina kafir. Ini misionaris Kristen. Dan saudara tahu itu Ahok sudah direncanakan oleh Dewan Gereja untuk menjadi presiden yang akan datang. Umat Islam tidak pernah membedakan ras. Mau Arab, mau Cina, mau Madura, kalau sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu umatnya Nabi Muhammad. Seandainya kata Ahok Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah mau jadi gubernur, orang gak bakal ribut. Betul apa tidak? Karena Ahok ini bukan Cinanya, tapi Kristennya, kerusakan pemikirannya, dan dia ada rencana ingin menghabisi Indonesia. Saudara nggak tahu kita punya ekonomi udah dijajah. Kalau saudara datang ke rumah saya dari mulai Ciawi sampai Sukabumi, itu tanah semua punya orang-orang Cina. Semua. Maaf, jangan pun usaha besar. Usaha beton, gahru yang sering saudara beli di Condet, yang kerucut, itu sekarang punya Cina. Dibeli sama Cina. Kayu gahru yang kita cari di hutan-hutan untuk kita bakar ketika tahlilan, semua sekarang diborong sama Cina. Memang mereka duitnya kuat. Orang-orang kafir ini duitnya kuat. Aliran-aliran sesat duitnya kuat, termasuk Wahabi kuat. Ahlus sunnah miskinun. Kalau kata orang Jakarta, bokeun. Tapi kita punya kekuatan satu. Apa kekuatannya? Doa, wirid, dan ukhuwah, kekompakan. Itu kekuatan kita. Sekarang partai-partai Islam yang diharapkan oleh umat Islam tidak bisa menguntungkan orang Partai Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan, lambangnya Ka'bah. Tujuannya apa? Bersatu. Tapi nggak mempersatukan umat. Orang P3 sama P3 aja berantem. Betul. Giliran begini pecah. Mestinya partai-partai Islam itu bersatu di dalam menghalangi, menolak, mencegah gerakan Cina, gerakan Kristen, gerakan kafir. Terpecah. Pakai dalil kekeluargaan. Nggak ada Pak, bohong itu. Betul apa betul? Bohong. Maaf saudara hadirin, saya tahu mereka. Saya dakwah ini bukan baru sekarang. Sebelum Habib Rizik saya duluan. Habib Rizik belum dipenjara, saya sudah dipenjara. 6 kali saya dipenjara, saudara hadirin. Bukan di zaman bukan di zaman reformasi. Saya berani ngomong. Zaman Pak Harto, nggak ada Habib muda yang berani kayak saya, nggak ada. Siapa yang berani mengatakan masalah KB waktu itu? Hei umat Islam, kalau dipaksakan KB cukup anak 2 silakan, asal tahu Pak Harto anaknya berapa? 6, yang 4 matiin. Tangkap saya. Jempol kaki saya jadi korban, digencet pakai kaki meja, copot saya punya kuku. Begitu saya ceramah lagi, saya ditangkap lagi, sampai kata kodimnya, kok Habib ini nambeng? Kok nggak takut-takut? Pak, saya itu makin ditangkap makin seneng, saya pahlawan Pak. Yang namanya pahlawan bukan yang ada di partai. Kiai Muhammad Syahih pahlawan, Kiai Muhammad Rawi pahlawan, Ustadz Thohir pahlawan. Apa yang disebut pahlawan? Mampu menyatukan umat, mampu mengadakan sesuatu yang manfaatnya besar buat umat. Itu pahlawan. Bukan tukang korupsi, baru pangkat sersan dikubur di makam pahlawan. Nurkhalis Majid, pendiri ajaran jil dan sesat, dikubur di makam pahlawan. Tapi mana jasanya para kiai yang lebih hebat dari Nurkhalis Majid? Tidak disebut oleh presiden pada waktu itu sebagai guru bangsa. Kalau Nurkhalis Majid mati oleh SBY dikatakan guru bangsa, pantas masyarakatnya jadi bangsat. Betul apa tidak? Jil, Tuhan sama Allah disamain, nggak apa-apa. Ustadz ke gereja nggak apa-apa.
Ustadz ke Konghucu nggak apa-apa, ke Kelenteng nggak apa-apa. Kemana itu nas Quran? Kemana penjelasan Quran? Qul ya ayyuhal kafirun. Akhir daripada ayat itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Urusan agama tidak bisa disampur. Toleransi bukan urusan akidah. Toleransi bukan urusan peribadatan kepada Allah antara Tuhan Allah dengan Tuhan yang lain. Tapi toleransi dalam kemasyarakatan itu diperbolehkan. Saya baik sama pendeta, pendeta baik sama saya. Terus saya ngomong, Pak, nanti kita tuker ya Pak ya. Bapak hari Jumat sholat Jumat sama saya. Nanti hari Minggu saya sembahyang sama Bapak di gereja. Geblek nih kalau gitu. Tidak ada saudara. Sekarang ini disebarkan ajaran seperti itu. Mengatasnamakan pencinta NU lagi. Sampai ada kiai NU ngelarang orang pakai jenggot. Itu yang pakai jenggot madhab kambing. Berarti Nabi Muhammad kambing, betul? Betul apa betul? Pantas tidak seorang tokoh ahlus sunnah wal jamaah berani mengatakan begitu? Ini di otaknya si siapa itu? Agil Sirot ini ada kecoaknya, saudara. Ini ada kecoaknya ini. Ini bukan orang yang berjuang di NU. Dia jualan NU supaya dapat duit. Ki Hasyim Asy'ari pakai jenggot. Begitu dia ngeluarin fatwa, dicoret, dihapus, diedit. Saudara, saya katakan berkali-kali di Jakarta, jenggot ini bukan punya Arab. Sorban, imamah, jubah bukan punya Arab. Jadi kalau saudara pakai jenggot, terus pakai imamah, pakai sorban, pakai jubah, oh lo kayak orang Arab. Bukan, ini punya Nabi yang kalau kita pakai dapat pahala. Saudara pakai jenggot dapat pahala. Saudara nggak pakai jenggot, jangan ngomongin jenggot, lebih-lebih dilaknat sama Allah. Saudara mau pakai jubah of tidak, terserah. Kalau ada saudara kita yang mau pakai jubah, pakai sorban, dia jalanin ajaran Nabi, memakai sunnah Nabi. Tapi ingat, pakai jubah bukan pengen dihormati orang. Jadi kalau udah pakai sorban, pakai jubah, diundang orang gak ada yang cium tangan, kurang ajar loh. Lo nggak tahu gue udah pakai jubah nih, gue ini Habib gue kiai. Jangan. Kalau gitu ria. Satu kali ria 70 tahun amal kita angus, saudara hadirin. Ini saya ceramah pakai jubah ini udah nggak pernah. Hari ini saya pakai jubah kenapa? Karena saya tahu Madura ini dingin kadang-kadang. Ya, saya di rumah nggak punya jas. Jas ada, udah kekecilan, jas bekas kawin dulu. Saya kan kiai kampung, kemana-mana pakai serebet, pakai sarung. Betul nggak? Nggak model-model saya. Saya punya jas, cuman kekecilan, saya pakai jubah. Barangkali buat ngangetin badan. Bukan berarti saya sering pakai jubah. Tanya Ustadz Thohir, saya nggak pernah ceramah pakai jubah. Seringkali orang undang saya ceramah. Begitu saya datang, panitia nggak kenal, yang lainnya nggak kenal. Yang undang tahu, yang datang ke rumah tahu. Yang lain nggak tahu, mana sih Habib Fahmi? Nggak ada yang tahu. Begitu ceramah, oh ini orangnya. Kok beda sama Habib yang lain? Kok Habib pakainya lecek? Kok sarungnya sarung belet? Ya enggak apa-apa buat saya. Saya enggak mau dikenal orang karena casing. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sayati zamanun ala ummati la ya'rifunal ulama illa bi thawbin jadid wa la yasma'unal Qur'an illa bi sautin hasan wa la ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Nanti akan muncul di akhir zaman orang nggak bakal kenal kiai, nggak bakal kenal ustadz, nggak bakal kenal Habib. Kalau itu ustadz kiai pakaiannya nggak bagus. Ada kiai katanya ngetop, diundang datang pakai sendal jepit, bajunya kancingnya nyengsel begini pak. Kira-kira panitia jemputnya, nyambutnya apa? Bukan ahlan wa sahlan, ahlan wa dahlan. Betul nggak? Tapi kalau datang, necis, bajunya bagus, dia nggak tahu benar apa kagak ngomongnya. Masya Allah, betul. Apalagi kalau udah masuk TV, disuruh ngamplopin berapa aja mau. Padahal kalau udah ngomong kagak ada isinya, para hadirin. Badut, ngobrol, lucu-lucuan. Apalagi satu jamaah yang model begitu jadiin ustad. Suruh nongkrong di Taman Lawang sono tuh. Om, borongan om. Akibatnya apa? Kemarin dia ngomong, urusan pemimpin tidak ada kaitannya dengan agama. PA lo mah.
Islam itu bukan cuma ngurusin masjid, bukan cuma ngurusin sholat, urusan pemimpin dari presiden sampai RT sampai pembantu rumah tangga ada dalam Islam. Jangan main-main. Itu di Quran Allah Ta'ala menyatakan wa ja'alna lil muttaqina imaman. Sampai dipakai sebagai doa, ya Allah jadikan pemimpin-pemimpin kami orang yang bertakwa, pemimpin agama, ulama, pemimpin masyarakat, presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, sampai kepala hansip. Itu semua pemimpin. Antum juga pemimpin. Pemimpin rumah tangga, istrinya rajin sholat tapi banyak salahnya. Besok istri kita sholatnya sama Allah Ta'ala diremes-remes karena banyak salahnya, dilemparkan ke muka istri kita. Istri kita berkata, ya Rabb, jangan kau marah padaku. Bagaimanapun aku sudah kau berikan seorang pemimpin yang tidak pernah membenarkan sholatku dan tidak pernah bagaimana supaya sholatku benar. Sekarang nyata. Ada nggak istri yang suami yang berkata, Bu, di sini kalau manggil istri apa? Mama. Hah. Bagus, mendingan pakai bahasa tradisional, betul nggak? Orang sekarang rumah ngontrak, mama, papa, opa. Makan cendol, makan ketoprak. Baru 3 bulan di Jakarta ngomongnya, loh gue. Kalau Madura mah Madura aja, Jawa mau Jawa aja paling enak para hadirin. Betul nggak? Barang yang asli itu asli. Ini orang Jawa baru 3 bulan ke Jakarta, bahasa Jakarta. Pulang, kenapa lu bangunin gua tidur? Enak-enak gua lagi tidur. Lu bangunan, bukan lu bangunin tuh. Udah pakai bahasa sendiri, betul nggak? Tanya kepada istri kita. Coba, bapak mau lihat wudunya ibu. Gimana wudunya ibu? Liatin. Oh benar, bagus. Coba, sekarang bapak mau lihat bacaan Fatihahnya. Oh Fatihahnya kurang rapi, makhrajnya kurang benar. Coba benar. Sebab Fatihah ini yang menentukan sholat kita diterima of tidak. Betul apa tidak? Jangan gaya doang, baju koko, kopiah, sorban, begitu sholat. Anak pikir ustadz, gak tahu juga gak apa-apa. Ustadz, coba antum baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi di Jakarta, antara hak sama kho nggak ketahuan, antara hak sama hak nggak ketahuan, antara jim sama za nggak ketahuan, antara dal sama zen nggak ketahuan. Betul nggak? Jakarta banyak begitu. Saudara hadirin, Imam Ali Zainal Abidin, ini cucunya Rasulullah, anaknya Sayyidina Husain, cucunya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, uyutnya Rasulullah. Beliau mengatakan innalladzina la ya'rifuna kalimatal Islam la yumkin an yatakallam anil Islam. Orang yang tidak tahu, yang belum tahu huruf Islam, yaitu huruf Quran, antara ha dengan kha, antara kha dengan ha, antara sin dengan shin, jangan bicara urusan Islam, ngaji dulu. Sekarang elit politik sok ngedalil Pak ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita peringati Maulid Nabi Muhammad silalahi. Nah ini gaya-gayaan doang. Maka di sini saudara hadirin kembali, kita ini sedang dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, di kalangan partai Islam dihancurkan, di kalangan kita dihancurkan, di kalangan ulama, di kalangan habaib juga dihancurkan. Majelis, alhamdulillah, majelisnya Habib ini gede, majelisnya Habib ini gede, majelisnya Habib ini gede, tapi nggak akur. Makanya sekarang saya males kalau diundang Habib-Habib di Jakarta tuh yang bikin acara besar, saya males. Buat apa saya ngajarin jamaahnya? Saya suruh jamaahnya bersatu demi kekuatan Islam, pimpinannya nggak bersatu. Makanya saya nggak mau. Sekarang ini majelis-majelis sholawat sudah beralih menjadi majelis konser. Hadroh segede kulkas, dublang. Tak perlu gede-gedean, yang penting inti sholawat. Kayak tadi nih, ini saya lihat hadrohnya nggak banyak nih, ya. Hadrohnya nggak banyak, tapi isinya, tarikannya, betul nggak?
Penyanyi biar jelek, kalau bisa nyanyinya kuat, bagus, itu narik di hati. Lihat penyanyi-penyanyi dulu, nggak ada yang cakep. Nyanyi sekarang, mukanya cakep, suaranya kayak ember, para hadirin. Betul nggak? Apalagi kalau lihat nyaweran, goyang-goyang apa baik dah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara hadirin, dihancurkan. Di kalangan pemuda pun dihancurkan. Saudara hadirin, Nabi Muhammad SAW ketika diutus umat berantakan, golongan ini, kulit merah lain, Bani Hashim lain, Bani Kinanah lain, Bani ini lain, dipersatukan oleh Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada lagi Bani ini, Bani itu, Bani ini, dipersatukan dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi mengatakan, ana muwahidun lil bashar, aku mempersatukan manusia. Sekarang kita lupa partai itu bukan agama, ormas bukan agama. Makanya Habib Rizik berkali-kali nawarin saya, Habib masuk di FPI. Saya bilang, Beb, saya itu orangnya nggak mau terikat, saya itu orangnya bebas. Tapi saya dukung FPI selama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya lihat Ahlus Sunnah. Dia sering menyerang Wahabi, menjelaskan masalah Wahabi. Saya dukung. Saya orangnya nggak pamrih, sudah hadirin. Biar golongan Habib kalau nyimpang musuh saya itu. Karena buat saya setelah Islam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di luar Ahlus Sunnah batal semuanya. Di luar Ahlus Sunnah batal. Termasuk orang Ahlus Sunnah yang nggak doyan sunnah, batal Ahlus Sunnahnya. Betul nggak? Kita kemana-mana bawa rokok. Saya perokok, tapi siwaknya ditinggalin. Siwak itu murah nggak kira-kira? Apalagi musim jamaah haji ya. Jadi kalau ada yang ngasih siwak pakai. Itu siwak luar biasa, saudara. Sampai Nabi mengatakan, seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, aku wajibkan itu siwak. Berarti siwak ini sudah termasuk sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Cuman kita nggak pakai. Lihat orang-orang yang pakai siwak, bacaan Fatihahnya fasih. Antum mau ceramah pakai siwak, fasih. Ini siwak saya ketinggalan di hotel, saudara. Biasanya saya ada di kantong saya nih, karena saya buru-buru ketiduran, capean, ketinggalan. Sampai minyak wangi ketinggalan. Ini peci yang saya pakai, peci yang beginian, sampai lupa. Tapi tidak apalah, antum nggak lihat saya pakaian saya. Saudara hadirin, siwak. Saudara mau kaya nggak? Mau kaya? Benar. Saya kasih ijazah dari siwak. Ini yang ngasih ijazah saya almarhum seorang kiai tua, Kiai Mahfud Sya'rani, Pesuruan, selehting dengan almarhum Kiai Abdul Hamid. Beliau mengatakan kalau mau kaya, tapi siwaknya dipakai. Itu kalau mau masuk rumah, sebelum pintu ini kelihatan, antum pakai siwak, kemudian baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai akhir. Begitu masuk, Assalamualaikum, terus ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah kaya. Gampang nggak? Gampang. Besok beli siwak. Siwak itu bisa menggertak hatinya musuh, hatinya orang sombong. Nggak percaya? Besok kalau ada kiai datang ke kantor bupati pakai celana atau pakai sarung, terserah, pakai peci, satu dalam keadaan berwudu, pakai siwak yang gede tuh, tonjolin, tuh bupati nggak kuat lihat kita, sudah. Benar, bisa menggertak musuh. Ini fadilahnya luar biasa. Nah kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaahnya sudah ninggalin, bagaimana kita nggak jadi bahannya orang-orang Wahabi, sudah. Betul betul. Nah ini kalau saya terusin Ustaz Thohir, saya ditungguin sama Ustaz Abdul Latif nih, ya. Ini pembukaan nanti insya Allah kalau saya kembali lagi. Saya kembali kepada masalah rumah tangga. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang pertama, adibu auladakum. Ajari anak-anak kita dengan adab, akhlak. Ketemu ibu cium tangan, pakai hidung, jangan pakai jidat. Ini banyak warga Madura yang di Jakarta sekarang anaknya, berarti anak Madura bukan? Apa anak Betawi? Orang Madura, ciumnya pakai pipi. Karena apa? Kepengaruh di sekolahan. Makanya sekarang Pak, lebih baik anak di pesantrenin, lebih baik anak nggak kenal ABC daripada nggak kenal alif ba. Pesantrenin.
Loh Beb, kalau di pesantrenin nggak sekolah nanti nggak maju Beb, nggak maju. Ini Indonesia, orang pinter nggak ada harganya, tapi santri ada harganya. Habibie pinter nggak? Habibie pinter nggak? Kenapa nggak dipakai? Malah diambil oleh Jerman. 8-7 tahun Habibie di Jerman menghasilkan triliunan untuk negara Jerman. Indonesia bego. Dikasih presiden yang gagah ganteng gak dipakai, colong-colong jadi presiden. Coba suruh sambutan apa, ngelawak. Maaf nih, Jokowi ini bukan pantasnya jadi presiden, jadi lurah aja. Kagak pantas, dianggap Jakarta itu sekelurahan, Indonesia sekelurahan. Lihat sekarang ekonomi kita hancur, saudara hadirin. Lihat utang Indonesia 4.000 triliun. Utangnya Indonesia 4.000, mengutang lagi 300 triliun. 300 miliar. Lah keteteran anak cucu kita. Kita ini begitu lahir sudah punya utang. Betul lah, betul. Yang makan dia, minta sumbangan untuk masjid ke luar negeri lewat menteri ini 2 miliar, nyampe nya 500. Yang kemana yang 1,5 juta? Betul. Ketika korban haji tahun kemarin yang mati dikasih berapa? 2M, 1M, udah nyampe belum? Tanyain, kemana fulusnya? Dilebok sama mereka. Pergi haji di Odot Molor, ada yang 12 tahun, 10 tahun. Di Malaysia langsung berangkat, di Brunei langsung berangkat, di India yang lebih banyak zamannya langsung berangkat. Kenapa di Indonesia diputer-puter sampai 10 tahun? Duitnya diputer jadi bunga, bunganya buat berangkatin antum. Makanya Pak, kalau bawalang jumroh, nih ngelempar jumroh nih, ngelempar apa itu? Setan. Sekarang setan udah pindah di Departemen Agama, lemparin tuh. Maaf saudara hadirin, ini agama. Saudara hadirin yang saya hormati, maka di sini kembali kepada hitohnya Nabi Muhammad SAW. Ahlus sunnah wal jamaah, dan jadikan rumah tangga ini adalah madrasah buat anak keturunan kita. Betul? Habis sholat maghrib baca Quran, ya, baca ratibul haddad, ratibul atkos, ratibul idrus. Nanti baca maulid, tiba berjanji, atau maulid simtuduror, dia ulami dan sebagainya, supaya berkah rumah tangga kita. Terus ibu-ibu punten mohon maaf, walaupun di rumah tutup kepalanya pakai kerudung, sebab malaikat nggak pernah lihat aurat. Begitu mau ke belakang lihat emak kita, bini kita pakai kutangan doang, keluar nih malaikat. Kalau malaikat keluar, setan yang masuk. Bapak-bapak, ya, apalagi yang udah tua, jangan pakai celana pendek di rumah. Kalau mau pakai celana boleh di atas, di bawah mata, di atas dengkul segini nih. Ini udah tua bangka segini, ya Allah, malaikat keluar. Bahkan guru saya, almarhum Syekh Umar bin Ahmad Baraja, yang ngarang kitab Akhlaqul Banin, kalau di rumah saja ada yang junub, ada yang punya hadas besar, nggak buru mandi, itu malaikat nggak masuk. Yang junub. Nah sekarang kalau malaikat rahmat udah nggak masuk ke rumah kita, siapa yang jagain rumah kita? Saudara kalau tidur, siapa yang jagain? Yang jagain siapa? Malaikat. Betul nggak? Alhamdulillah rumah kita pagernya nggak bisa dibuka karena udah dikunci. Maling nggak bisa masuk karena ada CCTV. Tapi siapa yang menjaga lubang hidung, lubang mulut, lubang kuping, lubang kemaluan dari binatang? Ayo. Kalau kita nggak dijaga sama Allah lewat malaikat, mati nggak usah pakai TBC, mati nggak usah pakai stroke, dikirim aja 2 semut modar kita. Masuk aja semut, yang satu masuk di hidung, satu masuk di kuping, habis kita. Betul nggak? Inilah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa Rahman Rahimnya Allah berupa malaikat, berupa orang-orang soleh supaya masuk ke rumah kita, supaya berkah rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Satu akhir udah ya? Udah ya? Bisa dipelototin satu akhir. Alhamdulillah
Saya saudara hadirin bertemu dengan Ustadz Thohir ini belum setahun. Wasilah Bapak Haji Simin, Ustadz Haji Fahrus Salam yang kebetulan tidak bisa hadir. Pak Haji Simin sudah datang. Dia pengen datang kemari bareng sama saya. Saya nelpon dari tadi nggak bisa, sinyalnya kurang bagus katanya. Ya udah, alhamdulillah beliau ketemu sama saya belum lama. Dia mengadakan Maulid Akbar di lingkungan yang masya Allah. Siapa yang nggak tahu tanah tinggi? Hah? Setan gedenya di situ Pak. Hebat itu tanah tinggi. Narkoba ada, perkelahian ada, tapi Ustadz Thohir bisa mengadakan Maulidur Rasul Isra wal Mi'raj di tempat itu, alhamdulillah. Makanya saya doakan Ustadz Thohir mudah-mudahan panjang umur afiat. Ya, beliau ini dicintai oleh ulama, termasuk Kiai Haji Muhammad, baik Kiai Muhammad Rawi, Muhammad, saya cinta kepada beliau. Ini kalau nggak cinta nggak bakal datang. Ini yang hubungin semua Ustadz Thohir ini, betul nggak? Ini alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur afiat, dan banyak pemuda-pemuda Madura yang bisa niru. Sebab orang Madura ini Pak, bodohnya juga santri, betul nggak? Bodohnya aja bisa baca kitab, cuman belum dapat taufik aja. Kalau udah dagang besi tua aja kayak dikit udah nggak buka kitab, buka bon, betul nggak? Tapi akhirnya tetap kembali ke agama. Inilah hebatnya Madura. Makanya orang Madura tinggal di mana nggak pernah apes. Satu, mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah. Kedua, taat kepada guru. Gurunya pesan, kamu kalau ke Jakarta jangan tidak ziarah ke makam Habib Husin Keramat Luar Batang. Insya Allah barakah. Diturutin. Disuruh sama gurunya 40 malam Jumat, diturutin. Makanya orang Madura di luar, di Jakarta, di Bogor, di mana-mana nggak ada yang apes. Biar dagangannya kelihatan jual sate, jual makanan, tapi barokah. Itulah keberkahan Pak yang kita cari, bukan banyak, betul nggak? Punya duit 10 miliar nggak berkah, habis di kantor polisi. Gara-gara buat nebus anaknya kena narkoba, habis. Punya uang 10 miliar nggak barokah, habis di rumah sakit. Sakit kutil disebutnya tumor, habis. Tapi kalau barokah, jumlahnya nggak banyak, tapi cukup. Cukup. Uang kita 100 juta. Si Anu 10 miliar. Yang 100 juta nggak pernah sakit, sehat terus. Ya paling sakit pilek biasa. Masuk angin biasa karena capek. Badan ini kan kayak kendaraan, kalau mesinnya sering dipakai, kurang air putih, kurang istirahat, sakit. Tapi yang 10 miliar penyakitnya macam-macam. Di kepala darah tinggi, di dada nyesek, di kaki asam urat. Disuruh makan apa saja udah nggak bisa. Makan daging nggak bisa, makan buah-buahan nggak bisa, makan sayuran nggak bisa. Makanya cuma nasi putih sama kentang. Tiap hari harus cuci darah. Pilih yang mana kira-kira? 10 miliar pas 100 juta? Benar? Itu nilai berkah. Bukan yang banyak itu berkah, bukan yang sedikit gak ada berkahnya. Ada orang dikasih kekayaan, tapi gak bisa tidur nyenyak seperti kita. Gak bisa makan seperti kita. Alhamdulillah kita disuguhin semur daging tadi kemakan. Dikasih udang yang digoreng bisa makan. Orang kaya, maaf Haji, aduh maaf ya, saya kolesterol. Pak Haji daging, maaf ya, saya darah tinggi. Saya kasih nih lalap-lalapan, maaf Pak, saya kena asam urat. Saya bilang, lebok tuh kulitnya jeruk tuh, bilang. Makan tuh kulitnya jeruk, gak bisa Pak, duitnya miliaran. Nah ini sudah hati kita mudah-mudahan merantau kemana saja tetap ambil keberkahan. Ya, mau tahu orang Madura berkah? Pulang rumah dibangun selamatan, panggil kiai, panggil jamaah, dan tidak ninggalin ahlus sunnah jamaah. Betul apa tidak? Ini salah satu berkah. Makanya pertahankan keberkahan kita ini bagaimanapun dapat berkahnya. Doa karomah Syekhuna Khalil radhiyallahu. Mudah-mudahan kita mendapat berkah beliau, khususnya sahibul hajat. Ya, kebetulan pengantin laki atau pengantin perempuan ini masih keluarga dari jamaah saya yang ada di Bogor, yang asli orang kampung sini tapi tinggal di Bogor, yaitu Ustadz Badrus Salam, ya, sama Ustadz Abdul Latif. Alhamdulillah nyambung jadinya. Ya, alhamdulillah Ustadz Thohir nyambung sama saya, dan semua ini insya Allah pertemuan kita membawa manfaat. Saya dengar nama Kiai Haji Muhammad Rawi ini sudah dengar sebelum saya kenal Ustadz Thohir. Beliau ini minas salihin dan insya Allah min jumlatil aulia, insya Allah hadirin.
Kita minta berkah dan doanya ya, minta karamahnya, minta kesolehannya supaya kita didoakan oleh beliau. Yang penting kita selamat hidup dunia, betul nggak? Punya duit kalau nggak selamat, punya mobil mewah masuk jurang, mendingan punya motor nggak pernah nabrak, betul? Punya istri cantik kayak Syahrini tapi nggak bisa dipakai, ngambek melulu, selamat nggak? Selamat nggak? Mendingan punya istri janda, cakep, kaya, tapi nurut. Nggak apa-apa, second juga nggak apa-apa, yang penting cakep, nurut. Ya, ya. Ibu-ibu ngambek, jangan dong Bib, jangan dong Bib. Insya Allah saya doakan suami ibu, istrinya satu, amin. Ya Bu ya, Bu, boleh suaminya kawin lagi Bu? Boleh, alhamdulillah, masya Allah. Makanya saya bilang Mas Tohir, orang sekarang kenapa nggak pernah pakai kumis? Iya Beb, di Jakarta banyak kumis segede pisang Ambon, ama bini takut, iya mah. Banyak nggak yang begitu? Kumis gede, nongkrong di pasar induk pakai gelang bahar. Istrinya kecil, Pak gimana itu urusan kompor belum dibeli? Iya mah, ntar sore dikirim mah. Ya. Kumis segede pisang sama bini takut. Kalau orang yang takut kepada istri dan ikut pengaruh kejelekan istri seperti Abu Lahab. Kenal nggak Abu Lahab? Pamannya Nabi, cintanya sama Nabi luar biasa. Begitu Nabi diutus jadi Rasul, Abu Lahab kepengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dilarang sama istrinya, jangan, dia sama orang susah, ente pembesar. Lama-kelamaan digosok beralih menjadi benci kepada Nabi, sampai dia caci maki Nabi Muhammad, sampai turun surat itu ya, tabbat yada Abi Lahab. Di tengah-tengahnya apa? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Sudah suaminya masuk neraka si Abu Lahab, istrinya bawa kayu bakar ngebakarin. Jadi kalau suami menuruti kejelekan yang dibawa oleh istri, maka nanti suaminya sudah masuk neraka dibakar-bakarin sama istrinya. Bapak jangan melarang saya pakai wig, jangan melarang saya bawa mobil sendiri, jangan melarang saya bergaul dengan ibu-ibu yang lain. Pokoknya bapak di rumah, mama siapin makan, mama kasih tiap malam, badan yang mana yang bapak mau, tapi jangan melarang saya. Kalau suami oke, masuk nerakanya bareng-bareng. Tuh, betul nggak? Berat awewe, berat perempuan itu saudara hadirin, bisa menjerumuskan kita. Ya itu yang saya katakan tadi, kalau istri kita nanti dihisap di akhirat, dia bakal nuding, ini suamiku ya Allah, dia nggak pernah ngajarin saya ya Allah, dia nggak pernah bimbing saya ya Allah. Nah, lalu suaminya berkata, saya udah didik ya Allah, tapi dia nggak nurut ya Allah. Kata suami istrinya apa? Bagaimana saya mau nurut ya Allah? Belum nikah saya udah dikobel-kobel. Mana martabatnya suami ini ya Allah? Tuh, makanya kalau belum nikah jangan macem-macem. Jangan macem-macem, ketemu sih ketemu aja. Betul nggak? Ini mentang-mentang pulang dari Jakarta bawa duit, pakai celana jeans, pakai dompet rantai. Wah, rambut udah mulai dimerah-merahin, Belanda diusir, kita jadi Belanda. Ayo gemon, wah ngomongin gemon, padahal apa makan bakso, betul nggak? Udah gitu naik motor, sekarang motor kan nungging gini Pak, gini nih, kayak tokek sama tokek tuh, tokek kali. Ini sekarang terjadi. Mana ibunya, mana bapaknya? Sakitin, diam. Apalagi kalau dibawain martabak, bawain sate, alhamdulillah. Besok kemari lagi, tuh si Neng bawa. Dayus, na'udzubillah min dalik. Pacaran boleh. Nawaitu ta'aruf untuk pengenalan. Tapi batas-batasnya jam 9, setengah 10 pulang. Ya Beb kalau gitu mata kora tuh Beb. Udah bawain rokok buat bapaknya, bawain martabak buat emaknya. Anaknya nggak bisa diambil apa-apanya Beb. Lah kalau mau dijadiin istri yang salihah, jangan diapa-apain. Karena ini calon daripada ibu anak-anak kita. Nanti kalau sudah jadi istri kita, terus dikaruniai anak laki atau perempuan, dia masih bersih. Masa istri kita, masa anak kita keluar dari perut ibu yang sudah kotor? Masa? Sayang anak, tapi keluarnya dari perut ibu yang sudah kotor. Sudah dipakai sebelum akad nikah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini Nabi mengatakan tidak diterima wajib dan sunnahnya orang tersebut.
Kalau ada seorang bapak atau kepala rumah tangga yang membiarkan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan muhrimnya masuk ke rumah kita nemuin anak-anak perempuan kita. Ini akidah, i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membolehkan. Makanya orang Ahlus Sunnah mengajarkan, memberi contoh nikah, pengantin perempuan disimpan, pengantin laki masuk untuk dinikahkan. Begitu qabiltu, saya terima nikahnya, wa taswijaha wa nikah bil mahril madhkur, baru ijab qabulnya selesai, baru ketemu sama istri. Jangan gaya-gaya artis-artisan, belum diijab qabul, belum dikerudungin bareng. Saksinya perempuan. Perempuan gak ada hak untuk jadi saksi. Betul gak? Ibu-ibu ikut masuk ke masjid dalam keadaan haid. Wow. Apalagi saksinya bahlul juga. Dia nggak tahu getaran lidahnya antara si pengantin dengan si wali. Sah. Saudara kalau mau tahu, dalam pendapatnya Imam Malik radhiyallahu an, orang yang tarikus sholat tidak bisa jadi wali, tidak bisa jadi saksi. Saudara, orang yang suka mabok belum tobat nggak bisa jadi saksi. Sekarang ini yang saksinya asal sah. Betul nggak? Nikah itu harus cepat makna kalimatnya. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut. Gak boleh putus. Qabiltu taswijaha wa nikaha bil mahril madhkur. Jangan qabiltu taswijah. Tuh. Itu terputus. Harus diulang lagi. Ditanya, bagaimana sah? Sah. Lah orang bahlul alias goblok. Betul nggak? Nah ini hati-hati, ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata yang benar dari Allah, kalau ada kata yang salah, itu kegoblokan saya, kebodohan saya. Mohon dibukakan maaf oleh seluruh hadirin dan mustami'in di mana saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.